Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di ibadah online hari Minggu tanggal 6 Maret. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, saya akan mempersilahkan teman-teman sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Teman-teman, untuk lagu pembuka, marilah kita nyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai rekan-rekan sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke ibadah. Untuk tema ibadah hari ini adalah mengakrabi kesusahan merangkul kehidupan. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dibawakan oleh Pendeta Nathan di sesi khotbah. Nah teman-teman, sekarang saya ajak teman-teman untuk mengaku dosa. Teman-teman boleh berdoa masing-masing, yang akan saya tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah online hari ini ya Tuhan. Sekarang kami menghadap-Mu untuk mengaku dosa-dosa yang sudah kami lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja selama seminggu ke belakang. Tuntun kami selalu ya Tuhan supaya kami bisa berada tetap di jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah teman-teman, untuk berita anugerah hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat 1 2 yang bunyinya dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Who Am I?
the bright and morning star, would choose to light the way for my ever-wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth will care to know my name, will care to feel my heart? Who am I that a bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I'm yours. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Khususnya ketika kami bersama dapat mengikuti peribadahan muda-mudi di GKI Taman Cibunut Bandung ini. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, agar kami senantiasa dapat mengikuti pelayanan-pelayanan, dapat mengikuti rangkaian ibadah yang di dalamnya kami bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Sebentar kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku,
seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Hosiana. Mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan. Rekan-rekan muda, Walter Cronkite pernah berkata begini, success is more permanent when you achieve it without destroying your principles. Kesuksesan itu akan bertahan lama jikalau kita tidak menghancurkan prinsip yang kita pegang. Dengan kata lain, mereka yang awet kesuksesannya adalah mereka juga yang bisa menjaga prinsip kehidupan yang mereka pegang. Seorang anak muda pernah datang pada saya dan menceritakan pengalaman hidupnya ketika ia bekerja di korporasi. Dia bercerita bahwa di kantornya dia menjadi orang yang tidak terlalu disukai oleh rekan-rekan kerjanya. Lalu saya bertanya, apa kedudukanmu di kantor itu? Saya memegang jabatan penting untuk dan terkait keuangan korporasi. Jadi tidak banyak orang yang diberikan kepercayaan untuk mengurusi soal keuangan perusahaan. Saya ada di sana. Lalu apa yang membuatmu tidak terlalu disukai? Apakah karena pekerjaanmu dan posisimu? Lalu dia mengatakan, bukan Kak. Saya nggak terlalu disukai karena beberapa waktu yang lalu saya pernah tidak mau ikut-ikutan rencana mereka untuk curang terhadap laporan keuangan kantor. Jadi pernah dia ceritakan, dia alami bahwa dalam suatu proyek ada kesempatan bagi mereka yang termasuk dalam proyek itu untuk bisa memanipulasi laporan. Dan dia, pemuda ini termasuk dalam tim itu dan dia mengatakan, saya kayaknya mundur aja deh. Karena ini proyeknya nggak cocok buat saya, gitu ya. Karena dia mengetahui bahwa ada kecenderungan negatif dari tim kerjanya itu. Kemudian dia melaporkan apa yang menjadi kecurangan ini ke atasannya. Dan atasannya mengatakan, loh kamu jangan main tuduh. Itu orang-orang yang ikut proyek itu orang-orang kepercayaan saya. Dan ada yang sudah bekerja dengan saya itu belasan tahun. Jadi kalau kamu melaporkan yang tidak terbukti, maka kamu bisa memfitnah mereka. Nah kemudian dia kembali untuk membawa berkas-berkas membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Kemudian dia membawanya, dia menyampaikannya kepada atasan dan terbuktilah bahwa rekan-rekannya ini punya rencana untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap perusahaan, memanipulasi dan mengakali atasan mereka. Perbuatan ini diketahui oleh atasan dan di dalam rapat pimpinan di skorslah mereka ini karena memang belum tereksekusi, baru rencana saja, di skorslah karena ada rencana-rencana ini dan bukti-buktinya. Ya. Ketika rekan-rekan yang menerima hukuman
mendengarkan bahwa ternyata yang melaporkan adalah pemuda ini, mereka menjadi tidak suka dan mengatakan, kamu ini hanya menjerumuskan rekan kerjamu, harusnya kamu diem saja kalau kamu nggak mau. Gitu ya. Yang terjadi adalah seperti ini, jadi dia menjadi bulan-bulanan. Tetapi dari sana atasannya kemudian melihat bahwa pemuda ini kredibel dan di sepanjang karirnya dia baik, dia punya rekor yang baik dan dia diberikan kepercayaan oleh kantor itu untuk mengurusi bagian keuangan, mengawasi bagian laporan keuangan. Kemudian saya bertanya, apa sih yang membuatmu bertindak seperti itu? Kemudian dia mengatakan, aku selalu memegang prinsip yang paling penting, Kak. Apa prinsipmu itu? Dia bilang, kejujuran. Kenapa kok kamu bisa mempertahankan prinsip kejujuran itu? Terus terang, Kak, aku berasal dari keluarga yang tidak baik, gitu ya. Keluargaku tidak terlalu baik, cukup banyak intrik-intrik dan kebohongan-kebohongan di dalamnya. Hubungan ayah dan ibuku tidak terlalu baik dan itu karena ketidakjujuran. Dan dari sana dia mengatakan bahwa ketidakjujuran ini hanya akan membawa penderitaan bagi kehidupan. Oleh karena itu, dia memegang teguh prinsip kejujuran itu dan selain itu dia juga mengatakan bahwa bukankah itu juga yang diajarkan Tuhan Yesus? Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selain daripada itu berasal dari si jahat. Dan prinsip itu terus yang dia bawa kemana-mana. Lalu saya katakan, setiap prinsip yang diperjuangkan, apalagi prinsip iman, selalu ada cost atau harga yang harus kamu terima. Ada cost-nya yang harus kamu bayar. Dan cost-nya itu adalah kenyamanan di mana kamu bisa bekerja dengan rekan-rekanmu. Penderitaan yang kamu alami adalah kamu menjadi bulan-bulanan dan tidak terlalu disukai oleh rekan-rekan kerjamu. Ya, tetapi kamu juga mendapatkan hal yang lebih besar dibandingkan itu semua, yaitu posisi dan kepercayaan dari atasanmu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tema mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan, itu adalah bagaimana caranya kita bisa memegang teguh prinsip-prinsip iman yang baik, yang sebenarnya kalau kita pertahankan itu akan mendatangkan kesulitan dan kesusahan bagi kita. Tetapi ketika kita menerima kesusahan atau risiko dari mempertahankan, memegang prinsip itu, dampaknya atau hasil akhirnya adalah kita bisa memelihara kehidupan yang baik. Orang jadi percaya kepada kita, orang menjadi menghargai kita karena kita adalah orang yang berprinsip, tidak pelin-pelan, tidak mudah disetir, tidak mudah hari ini A, besok B dengan cepat karena dipengaruhi oleh orang-orang lain. Tetapi dia punya prinsip dan pandangan yang utuh. Kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan 3 prinsip yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kisah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Jadi kisah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun ini sebetulnya adalah awal dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Jadi setelah dia dibaptis, ya, dia masuk dalam satu momentum pengujian. Apakah Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia ini kalah oleh sisi kemanusiaannya? Di mana kita tahu bahwa sisi kemanusiaan itu rapuh dengan keinginan-keinginan dan hawa nafsu. Ketika Allah menjadi manusia, maka aspek-aspek kemanusiaan itu bisa mempengaruhi Yesus yang adalah Allah. Seperti yang kita tahu, Yesus itu punya kekuatan ilahi. Dia punya kekuatan ilahi untuk melakukan apapun. Seperti yang kita tahu ya, di dalam Alkitab kita bisa melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, meredakan badai. Itu semua adalah kemampuan-kemampuan ilahi yang Tuhan Yesus miliki. Nah, apakah ketika Tuhan Yesus itu melayani, dia akan menggunakan kemampuan ilahinya ini
secara semena-mena, di-abuse, ya, digunakan hanya untuk kepentingannya sendiri. Nah, hal itulah yang kemudian ia masuk dalam puasa 40 hari 40 malam dan diuji kredibilitasnya sebagai Allah yang menjadi manusia. Nah, kenapa kok 40 hari 40 malam? Yaitu sebetulnya Tuhan Yesus memaknai perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Dan pada saat itu bangsa Israel gagal untuk mempertahankan prinsip iman mereka sebagai umat pilihan Allah. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Dia bisa mempertahankan prinsipnya dan bisa melalui godaan-godaan yang bisa membelokkan dia sehingga dia bisa abuse of power pada akhirnya. Kalau kita membaca bacaan pada hari ini, setidaknya ada 3 prinsip yang ditawarkan oleh Yesus yang bisa kita teladani. Prinsip yang pertama adalah Tuhan Yesus berprinsip bahwa kepuasan lahiriah bukanlah satu-satunya kebahagiaan hakiki atau kebahagiaan sejati. Ketika Tuhan Yesus lapar di padang gurun, tentu dia ingin makan. Sebetulnya Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengenyangkan perutnya dengan kuasa ilahinya itu. Tuhan Yesus tidak mau memanfaatkan keilahiannya hanya untuk kepuasan lahiriahnya, karena kuasa yang ia miliki bukan dipakai untuk kepuasan lahiriahnya saja, tetapi digunakan untuk pelayanan. Jika Tuhan Yesus sekali saja tergoda untuk memakai kuasa ilahinya secara sewenang-wenang memuaskan kebutuhan lahiriahnya, maka ia bisa melakukannya juga untuk kepentingan-kepentingan lahiriah lainnya, kapanpun dan dimanapun, sesuai dengan keinginannya. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan hal tersebut, maka Tuhan Yesus bisa terdistract dari misinya, yaitu menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Rekan-rekan muda, sebagai manusia kita memiliki kebutuhan-kebutuhan fisiologis seperti makanan dan minuman. Manusia memiliki alarm di dalam dirinya yang berfungsi untuk mengingatkan untuk segera dipenuhi dengan makanan dan minuman, dipenuhi kebutuhannya. Alarm ini baik karena tujuannya agar manusia ini bisa melanjutkan kehidupannya. Tetapi perlu disadari juga bahwa manusia ini memiliki kecenderungan untuk tidak pernah merasa puas ketika apa yang dia butuhkan itu terpenuhi. Jadi meskipun alarm fisiologisnya itu sudah padam, artinya keinginan sudah terpenuhi, itu keinginan untuk mendapatkan lebih dan mendapatkan banyak itu masih terus ada. Jadi rasa lapar sudah hilang, tapi keinginan terus ada. Ya. Nah, keinginan inilah yang bisa membuat manusia dalam tanda kutip obesitas atau overdosis. Karena tidak bisa mengendalikan keinginannya. Saya punya banyak duit nih, saya punya banyak kemampuan untuk meraih ini dan itu. Ya. Tetapi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, sekalipun dia punya kemampuan untuk memuaskan kebutuhan lahiriahnya, bahkan melampaui kebutuhan lahiriahnya, memuaskan dirinya dengan apapun yang dia mau, Tuhan Yesus tidak melakukannya. Ya, justru Tuhan Yesus menahan diri, mengendalikannya. Umpamanya seperti tubuh kita ya, kalau kita overdosis atau obesitas itu adalah kita ini sebetulnya hanya membutuhkan kalori 2000 sampai 2500 per hari. Tapi kemudian kita mensuplai makanan sampai kalorinya 4000 gitu ya. Sampai berlipat-lipat ganda kalorinya, jadi berlebih-lebihan. Nah, inilah yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bahwa kepuasan lahiriah bukan hanya soal makanan ya di sini ya. Tapi bicara soal materi-materi lainnya juga, itu sebetulnya perlu kita manage, perlu kita dewasa dan bijak dalam memenuhinya. Ya. Di dalam prinsip yang pertama ini penting sekali bagi kita untuk bagaimana caranya hidup sebagai orang Kristen yang sederhana. Sekalipun kita punya kemampuan ekonomi yang di atas rata-rata. Ya.
Nah sekarang kan banyak sekali nih ya orang-orang flexing gitu ya. Nanti mau dipenjara gitu ya, gara-gara main binomo gitu ya. Nah ini sering sekali orang dengan kemampuan ekonomi yang berlebih-lebihan kemudian mempertontonkan harta yang mereka miliki. Yang sebetulnya kita bertanya-tanya itu dipakai atau enggak sih, atau cuma buat flexing doang, buat menaikkan harga diri doang gitu ya. Nah sebetulnya hal inilah yang coba dikendalikan ketika kita memiliki kemampuan, ketika nanti kita sudah sukses gitu ya, punya banyak duit misalnya ya, kan itu kita bisa membeli apa saja. Bahkan apa yang tidak kita butuhkan bisa kita beli juga. Nah disinilah Tuhan mengingatkan kita untuk mengatur supaya tidak berlebih-lebihan. Kendalikanlah kekuatan besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita, termasuk materi. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang perlu dan penting. Setelah itu jadikanlah berkat-berkat Tuhan itu sebagai berkat juga untuk sesamanya, untuk sesama kita. Nah ini prinsip yang pertama. Ya. Prinsip yang kedua adalah Tuhan Yesus berprinsip bahwa kekuasaan atau jabatan atau karir yang cemerlang itu tidak boleh diraih dengan jalan manipulatif dan sesat. Ya. Nah kalau kita lihat ya saat di padang gurun Tuhan Yesus itu diminta oleh iblis untuk menyembahnya demi mendapatkan kuasa secara instan. Ayo dong sembah aku supaya aku bisa memberikan kuasa secara instan kepadamu. Kemudian Tuhan Yesus menolak karena hanya kepada Allah saja manusia itu harus menyembah, bukan kepada iblis. Nah kekuasaan yang diraih dengan jalan manipulatif, dengan cara licik, ya, tentu tidak mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan juga bagi sesama. Oleh karena itu kita tidak bisa atau bahkan tidak boleh yang namanya meraih kekuasaan dengan cara-cara manipulatif. Atau dengan cara yang ekstrim ya, dengan pengalaman yang pernah saya dengar juga, dengan mengkhianati iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah ini juga terjadi nih di dalam kehidupan kita ya. Kita lahir sebagai orang Kristen, kita kemudian menegaskan iman Kristen kita dengan mengikuti CD, dibaptis, kita sudah dibaptis anak ikut CD, sudah mengaku percaya, sudah jelas identitasnya. Ternyata belok, atasan bilang kalau kamu mau jabatan ini, kamu harus menyangkali iman. Nah ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan mungkin juga ini bisa menjadi tantangan dalam kehidupan rekan-rekan muda di waktu yang akan datang. Supaya lebih mulus, kalau nggak begitu susah banget naiknya. Gitu. Nah inilah yang disebut dengan prinsip. Kepada siapakah kita menyembah? Kepada Allah. Yang kita percaya dan yang telah kita teguhkan di dalam ikrar percaya kepadanya, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan cara itulah kita bisa dikenal sebagai orang yang kredibel. Jikalau suatu jabatan, kedudukan, pekerjaan yang baik, karir yang cemerlang itu diraih dengan cara yang manipulatif, dengan cara-cara yang mengkhianati iman percaya kita kepada Tuhan, maka dampaknya adalah kekuasaan itu tidak mendatangkan damai sejahtera bagi kita dan sesama kita. Jikalau sebenarnya kita pantas untuk menerima kekuasaan itu, maka Tuhan sendirilah yang akan memberikannya. Jikalau kita memang tidak pantas untuk meraih jabatan itu, tidak perlulah kita memaksakan diri kita. Karena yang terjadi adalah kehancuran untuk diri kita dan masa depan kita. Dengan kata lain, jangan menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang kita mau, khususnya untuk jabatan dan pekerjaan posisi yang cemerlang. Bersabarlah, tempuhlah jalan yang baik, tetap jaga iman percaya kita, apapun hadiah yang akan diberikan kepada kita kalau kita menyangkali iman kita. Ya. Prinsip yang ketiga, yang terakhir adalah Tuhan Yesus berprinsip untuk tidak pernah meragukan Allah dan kuasanya. Nah kalau kita baca ya kisah Yesus ini, iblis itu membawa Yesus ke bubungan bait Allah untuk memaksa Tuhan Yesus membuktikan bahwa Bapaknya itu benar-benar berada bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan sekaligus juga membuktikan kalau memang benar Tuhan Yesus ini adalah anak Allah.
gitu ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus percaya bahwa Bapaknya itu sudah berada bersama-sama dengannya dan ia tidak perlu mempertanyakan kuasanya, tidak perlu mencari bukti bahwa Allah itu menyertai dia, Bapa menyertainya. Nah, rekan muda, kadangkala kita diperhadapkan pada situasi untuk meragukan kuasa Allah. Biasanya karena kita menginginkan sesuatu yang sifatnya instan, ya. Contohnya, mama papa kita sakit, kena COVID, ayo dong sembuhkan Tuhan, ya. Ternyata tidak diberikan juga. Oh, ini kan namanya mempertanyakan kuasa Allah. Padahal sebagai orang beriman, kita itu percaya bahwa ketika kita sakit maupun sehat, Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita sakit, bukan berarti Tuhan menghukum kita. Tuhan sedang bersama dengan kita supaya kita bisa berhadapan dengan sakit penyakit ini, begitu, ya. Dan inilah yang coba diajarkan oleh Tuhan Yesus. Percayalah pada providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Allah itu tidak pernah memalingkan wajahnya dari kita, dia selalu berada di samping kita dan dia selalu menuntun kita, ya, melalui Roh Kudus-Nya agar kita tidak tersesat, gitu, ya. Nah, inilah prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang tentu saja ketika kita mempertahankan atau memegang prinsip-prinsip ini akan ada konsekuensi yang bisa kita tanggung, yaitu penderitaan-penderitaan. Misalnya tadi ya, kita nggak mau menyangkali iman, kita pengennya percaya kepada Tuhan Yesus dalam meraih jabatan-jabatan atau karir yang gemilang. Ya konsekuensinya mungkin kita akan mentok aja di situ, gitu ya karirnya. Atau mungkin kita bisa melihat teman kita udah sukses duluan, kita masih di situ. Tapi nggak apa-apa ya. Itu adalah harga yang kita terima karena mempertahankan sebuah prinsip. Tapi percayalah bahwa ketika kita mempertahankan prinsip ini, maka Allah akan memandang kita dan akan memperlakukan kita di dalam keadilannya. Karena kita tahu ya bahwa Allah itu tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia akan menuntun kita, mengangkat kita, dan dia akan memelihara kehidupan kita supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Rekan-rekan muda, inilah 3 prinsip penting yang bisa kita hidupi bersama. Pertama, kepuasan lahiriah bukanlah satu-satunya kebahagiaan hakiki. Bukan satu-satunya kebahagiaan sejati. Jikalau kita mempunyai kemampuan yang besar di dalam bidang ekonomi, kendalikanlah itu hanya untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, kekuasaan tidak boleh diraih dengan jalan manipulatif dan sesat, apalagi menyangkali iman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, janganlah pernah meragukan Allah dan kuasanya. Percayalah, baik ketika kita bahagia maupun ketika kita berduka cita, Allah selalu berada di samping kita, menyertai kita, dan memenuhi segala apa yang kita perlukan. Rekan-rekan muda, selamat menjalani hidup taat, yaitu hidup menurut prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Rekan-rekan, saya undang untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan kembali.
Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali untuk memegang prinsip hidup yang penting, yaitu pengendalian diri terhadap berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami, agar kami tidak cepat-cepat memuaskan diri kami dengan hal-hal lahiriah, tetapi dengan segala sesuatu yang kami kendalikan. Kami juga diingatkan oleh Tuhan agar kami tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kesuksesan, apalagi dengan menyangkali iman. Ajarilah kami untuk setia kepada Tuhan di tengah apa yang kami kerjakan sekarang ini dan tidak tergoda untuk menyangkali iman kami. Kami tahu ketika kami memelihara iman kami, maka Engkau akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, yang bisa memelihara kehidupan kami di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan, kami juga diingatkan oleh Tuhan untuk selalu melihat bahwa Tuhan menyertai kami dalam suka maupun duka. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami tidak mau menguji penyertaan Tuhan dan realitas Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami sendiri sudah merasakannya sekarang. Ketika kami bisa bernafas, ketika kami bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, ketika kami bisa menjalankan hari-hari kami, mengerjakan tugas-tugas rutin, itu semua bisa terjadi karena pemeliharaan Tuhan, providensia Tuhan. Oleh karena itu jangan biarkan kami meragukan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, tapi kami terus memiliki keyakinan iman yang teguh. Tuhan, dalam menjalankan prinsip ini, kami percaya Engkau akan membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, mengingatkan kami agar kami memegang apa yang penting ini, sehingga kami bisa menjadi anak-anak muda yang menginspirasi sesama kami, menjadi terang bagi mereka, diteladani oleh mereka, dan pada akhirnya mereka bisa turut juga memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan anak-anak muda-Mu di GKI Taman Cibunut Bandung ini. Berikanlah hikmat kepada anak-anak muda-Mu di dalam melayani Tuhan. Bagi para aktivis yang Kau panggil untuk menjadi pengurus, kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan untuk menjalankan setiap program kerja, agar melaluinya anak-anak muda bisa diberkati, anak-anak muda terpelihara imannya dan terdorong untuk menjadi berkat juga bagi sesama mereka dan masyarakat di tempat di mana mereka berada. Kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu, mereka yang senantiasa beribadah di masa pandemi ini dari tempat di mana mereka berada. Biarlah mereka bertumbuh di dalam Kristus dan melalui perkataan dan perbuatan mereka berbuah baik, yaitu perkataan mereka selaras dengan perkataan Kristus dan perbuatan mereka selaras juga dengan perbuatan Kristus. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga yang akan menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit hari ini, baik orang tuanya, baik saudara-saudaranya maupun mereka sendiri, baik yang terkena COVID maupun yang tidak. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka agar mereka dapat melalui pergumulan rasa sakit mereka ini dengan senantiasa berpegang kepada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera atas mereka. Kami tahu bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup memulihkan berbagai penyakit. Oleh karena itu kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sakit ini. Berkatilah kami dalam studi kami, baik di SMP, SMA maupun di bangku kuliah, supaya apa yang kami kerjakan di tempat-tempat pendidikan ini bisa membekali kami, sehingga kelak suatu saat nanti bekal ini berguna bagi kami untuk membangun kehidupan jemaat-Mu, membangun kehidupan masyarakat dan dunia ini. Kiranya Engkau juga memberkati mereka yang bekerja, supaya melalui apa yang mereka kerjakan, mereka memegang teguh prinsip iman, mereka bisa menjadi berkat bagi keluarga mereka, diri mereka sendiri, untuk sesama mereka. Biarlah mereka juga dapat mengerjakan apa yang dipercayakan kepada mereka dengan baik, sehingga mendatangkan kebaikan juga bagi tempat di mana mereka bekerja. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak muda-Mu yang sedang menjalin hubungan kasih di antara mereka. Kami percaya bahwa Tuhan menjaga hubungan itu, berada di tengah-tengah mereka, menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan dari masing-masing mereka, agar mereka tetap mengingat bahwa kekudusan di hadapan Tuhan adalah hal yang penting. Dan biarlah jikalau Tuhan berkenan memelihara hubungan mereka ini sampai mereka mengikrarkan
janji pernikahan kudus mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya bahwa di perjalanan kami yang akan datang, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami senantiasa dapat terus memuliakan nama Tuhan melalui lidah dan bibir kami serta perilaku kami. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Teman-teman dipersilakan untuk mengungkapkan ucapan syukur sambil memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Taman Cibunut melalui QR yang ditampilkan di layar masing-masing. Nats persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang bunyinya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan sehingga kami bisa memberikan persembahan ini untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan sehingga dapat berguna bagi gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Teman-teman, untuk lagu penutup, marilah kita nyanyikan lagu Anggur Baru. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
Rekan-rekan muda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah Youth Online hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan.